Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sedikit menjelaskan tentang kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Nurdiana SPD, SMP Negeri 6 Langsa, calon guru penggerak angkatan 10. Nah, di sini ada pertanyaan, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya memiliki kepercayaan bahwa murid yang pintar adalah murid yang nilai ulangannya bagus. Dan agar murid pintar, murid harus mendengarkan apa yang disampaikan guru. Pada pembelajaran di kelas, biasanya saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning yang kegiatannya dilakukan oleh semua siswa. Saya mengamati selama proses berlangsung, tidak semua siswa aktif baik dalam diskusi kelompok maupun dalam presentasi dan tanya jawab, sehingga hanya sebahagian siswa saja yang aktif dan siswa lainnya menunjukkan sikap pasif. Saya tidak pernah mengidentifikasi minat dan bakat anak sebelum memulai pelajaran, karena saya beranggapan bahwa bakat dan minat cenderung diasah dan diarahkan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Saya mengira bahwa untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang rendah hanya dapat dilakukan dengan kegiatan remedial, walaupun nilai remedial yang diperoleh justru lebih kecil dari sebelumnya. Hal itu bisa saya bantu dengan memberikan beberapa tugas. Apabila tugas yang saya berikan tidak dikumpulkan tepat waktu, saya akan memberikan hukuman dengan menambah tugas awal dengan tugas yang lainnya. Dan saya baru menyadari bahwa apa yang telah saya lakukan dapat membuat murid merasa terbebani dan menurunkan dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Apa yang berubah dari pemikiran Ki Hajar Dewantara atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya baru memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana menurut beliau bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Semua anak memiliki keunikannya masing-masing. Proses pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid akan menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Saya menyadari bahwa zaman sudah berubah. Murid kita sekarang adalah generasi yang hidup di tengah kecanggihan teknologi. Saya menyadari saya bukan satu-satunya sumber belajar bagi mereka. Banyak sumber belajar lain yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan minat dan bakat murid. Namun saya berupaya untuk selalu menuntun mereka sebagai fasilitator dan menempatkan murid menjadi subjek dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Saya tidak boleh hanya berfokus pada kemampuan kognitif saja, tetapi juga harus dapat mendampingi murid mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya. Dengan memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara,
saya mulai merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid dan membantu murid menjadi manusia yang merdeka. Murid sebagai individu yang unik, berbeda satu dengan yang lain, berhak mendapat tuntunan yang tepat sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan menyadari bahwa masing-masing murid adalah individu yang unik dan istimewa. Mereka memiliki potensi, bakat, minat, dan karakter yang berbeda. Untuk itu, saya harus mampu mengenali keunikan tersebut sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Dengan memahami makna pada slogan Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Suntulodo, guru harus memberikan contoh yang baik. Ing Madio Mangun Karso, guru harus memberikan semangat pada murid. Tut Wuri Handayani, guru harus memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri. Sebagai guru, saya berupaya untuk menjadi penuntun bagi mereka untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai alam dan zamannya. Pembelajaran yang saya lakukan di kelas harus berpihak pada murid dengan menempatkan mereka sebagai subjeknya, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi, serta selalu menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada setiap kegiatan pembelajaran, sehingga nantinya mereka tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga cakap secara sosial emosional. Saya harus mampu menjadi teladan dalam menanam nilai karakter, baik dalam bersikap maupun bertutur kata, serta selalu berupaya menebalkan kebiasaan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam keseharian. Dengan menjadi guru yang berkarakter baik, murid akan meniru sehingga dapat menjadi murid yang berkarakter lebih baik lagi. Saya harus menjadi guru yang lebih sabar dan ikhlas dalam mendampingi murid dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Tidak memberikan teguran atau sanksi yang keras, namun berupaya mengamongi murid agar menumbuhkan rasa nyaman, bukan rasa takut. Karena guru yang baik adalah guru yang disegani, dihormati, dan disegani, bukan guru yang ditakuti. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan buat kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.